Seorang pria bernama Thunder menjadi pusing karena ulah anaknya. Yana yang merupakan anak Thunder mengadu ke polisi bahwa ia telah diculik oleh ayahnya sendiri. Kemudian pikirannya dikontrol dan dipermainkan. Masih menurut keterangan Yana, ayahnya sebenarnya bukanlah ayahnya. Ia adalah sebuah mobil yang berubah bentuk menyerupai ayahnya. Thunder yang super cool tentu saja tetap diam dengan kelakuan anaknya. Bahkan ketika pihak sekolah Yana minta klarifikasi, Thunder masih saja tetap bungkam. Ya, Yana tetaplah Yana, dia hanyalah bocah cerdas yang terlalu tinggi imajinasinya. Lalu pria seperti apakah Thunder itu sebenarnya? Apakah Thunder sejenis Alphard, Pajero, ataukah Ferrari? Itulah sepenggal kisah tentang Yana, gadis aneh yang bisa melompati waktu dari masa lalu ke masa kini. Kejutan-kejutan macam apakah yang akan dilakukan Yana selanjutnya? Dan inilah Alienoid, sebuah film bergenre fiksi ilmiah dari negeri Korea. Yuk kita simak yuk, ayo. 탈옥이라고 불렀다. Latar belakang film dimulai pada tahun 1380. Ada 4 orang pendekar berbaju merah terlihat sedang memburu sesosok alien yang terlepas dari tubuh inangnya. Tiba-tiba sebuah mobil terlempar dari dalam portal waktu. Terlihatlah seonggok robot dan rekannya, yaitu seonggok peralatan canggih yang menyerupai bola sepak, keluar dari dalam mobil. Merekalah garda terdepan, penjaga sekumpulan alien agar tetap terkurung dalam jiwa manusia. Dalam dunia alien diketahui bahwa para alien jahat akan dikurung di dalam pikiran manusia untuk selama-lamanya hingga manusia itu meninggal. Sedangkan sebagian lagi ada yang bebas bisa keluar masuk ke tubuh manusia, dan merekalah yang disebut dengan Taro. Setelah diidentifikasi nomor platnya, paru liar yang membuat ulah kemudian diekstrak menjadi jelly drink, dan sepertinya paru itu sudah sangat nyaman dengan bentuk jelinya. Hal itu tentu saja sangat berbeda dengan Inang. Ia terluka parah dan tak mungkin tertolong. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Mak Inang itu berpesan agar bayinya dirawat dengan baik-baik. Robot serta perangkat canggih yang dititipi pesan itu tentu saja gelagapan. Manalah ada robot mengasuh bayi, ada juga babysitter, bukan babu suster. Awalnya sih mereka enggan, tapi karena jiwa kerobotan bergejolak, secara diam-diam salah satu dari mereka membawa bayi itu ke dalam mobil dan menuju portal waktu. Kemudian waktu beralih ke tahun 1391. Ada seorang pendekar bermulut besar bernama Miroki sedang sesumbar bahwa ia kebal terhadap apapun. Percaya dengan bualan Miroki, tanpa pikir panjang, pedagang yang ada di tempat itu langsung menancapkan alat pengupas bawangnya. Alhasil Miroki kelojotan dan dia tidaklah kebal. Dalam keadaan panik karena terluka, dari kejauhan terdengar juga teriakan, meminta tolong karena ada pencuri sedang melarikan diri. Dan anehnya, tanpa pikir panjang, Miroki langsung mengejarnya. Saat bertemu dengan pelaku, ternyata Miroki harus berhadapan dengan 2 pendekar pemburu hadiah. Terjadilah perdebatan di antara mereka, kemudian dilanjutkan dengan lempar-lemparan. Bola biliar kok dilempar, disodok dong. Ketika iming-iming uang berbicara, apapun bisa dilakukan. Itulah yang terjadi. Dengan kemampuan sihir yang ada, keluarlah 2 ekor kucing, kemudian berubahlah menjadi manusia. Itulah trik sihir yang dilakukan oleh Miroki.
Dan akhirnya Miroki berhasil mengalahkan dua pendekar itu, lalu menyerahkan penjahat yang ia tangkap ke pihak keamanan. Di kantor keamanan, Miroki sempat melihat beberapa brosur yang tertempel di dinding. Merekalah para buronan beserta nilai hadiah jika berhasil menangkapnya. Saat memegang brosur bergambar artefak kuno, badan Miroki langsung bergetar. Entah karena tergiur dengan hadiah yang sangatlah besar atau mungkin berhubungan dengan masa lalunya. Tapi yang jelas Miroki segera mengumpulkan banyak informasi agar artefak yang disayembarakan bisa segera didapatkan. Clue pertama, ia harus menemui mantan hakim yang jago bela diri. Petunjuk itu didapatkan Miroki dari hasil googling dengan ayahnya yang sedang meringkuk di dalam tahanan. Menurut keterangan dari ayah Miroki, artefak kuno yang sedang ia cari berasal dari sungai. Saat proses pengambilan permata dari ujung artefak, secara tiba-tiba benda itu terlempar kemudian mengenai seseorang. Tapi anehnya orang yang tertembus artefak itu tetaplah hidup. Hal inilah yang membuat Tuan Hakim tertarik untuk mengkoleksinya. Sebagai anak yang berbakti, Miroki juga berhasil mengelabui penjaga sehingga kunci tahanan berhasil ia dapatkan. Dan bisa ditebak, ayah Miroki bisa kabur.